Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 2020B Prodi S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini kelompok 4 beranggotakan 4 mahasiswa, yaitu saya sendiri Alivia Suryatin Ramadhani dan 3 rekan saya. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu bencana kebumian yang sering terjadi di Indonesia, yaitu adalah bencana banjir. Banjir kembali melanda Batu Malang, Jawa Timur pada hari ini tanggal 23 November tahun 2021. Dari beberapa rekaman amatir warga sekitar memperlihatkan air meluap hingga ke pemukiman warga. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Bumiaji. Ini sudah kedua kalinya daerah tersebut dihantam banjir. Sebelumnya peristiwa serupa yang lebih parah juga terjadi di tahun 2021 ini. Beberapa video lain juga memperlihatkan meluapnya Sungai Brantas di sekitar. Hingga saat ini warga diharap waspada karena curah hujan masih sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir merupakan salah satu bencana kebumian yang sering terjadi di Indonesia. Terhitung pada rentang waktu pada awal tahun 2021 sampai bulan November tahun 2021 telah terjadi banyak sekali peristiwa banjir di Indonesia, yaitu seperti yang terjadi di Batu Malang, Kalimantan Barat, Pekalongan, dan beberapa wilayah di Indonesia. Maka dari itu, kita harus selalu waspada terhadap banjir, dan kita perlu untuk mencegah banjir mulai dari diri kita sendiri. Untuk itu, kita perlu untuk mengetahui apa saja sih penyebab banjir agar kita dapat untuk mencegah terjadinya banjir tersebut. Nah, pada umumnya banjir itu disebabkan oleh perilaku manusia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama adalah yaitu pembukaan lahan pemukiman. Nah, peningkatan banjir tidak terlepas dari adanya peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk yang semakin terus meningkat akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka akan menimbulkan banyak pembukaan lahan pemukiman. Seringkali pemukiman didirikan tanpa memperhatikan aspek lingkungan di sekitar. Banyak taman, hutan, bahkan daerah resapan air lainnya yang diubah menjadi gedung, perumahan, dan bangunan-bangunan lainnya. Akibatnya, di saat musim penghujan datang, daerah resapan air yang tersisa tidak lagi mampu untuk menampung air hujan. Air hujan yang tak tertampung tersebut akan tumpah menggenangi wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak digenangi air, seperti jalanan, perumahan, perkantoran, dan tempat lainnya, sehingga banjir pun melanda. Penyebab banjir yang kedua adalah adanya penebangan pohon secara liar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pohon memiliki peran yang besar terhadap proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, jika terjadi penebangan pohon secara liar dan secara besar-besaran, maka akan semakin sedikit akar-akar pohon yang tersisa, sehingga akan berkurang proses penyerapan air ke dalam tanah dan akan berpotensi terjadinya banjir. Penyebab ketiga adalah drainase yang kurang. Sedimentasi seringkali menyebabkan sistem drainase itu menurun. Dengan drainase yang kurang dan menurun, maka air akan meluap dan akan menyebabkan terjadinya banjir. Penyebab selanjutnya yaitu adalah membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah yang sembarangan ini, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, akan memberikan dampak pada lingkungan, seperti lingkungan menjadi kotor,
menghambat aliran sungai, dan akan memicu terjadinya banjir. Nah, ketika sampah tersebut tersangkut di sungai, maka aliran sungai tersebut akan terhenti dan volumenya akan terus membesar dan akan menimbulkan banjir. Maka dari itu, kita perlu memiliki sikap cinta terhadap lingkungan dan sikap disiplin agar kita dapat selalu sadar untuk terus dapat membuang sampah pada tempatnya, yaitu tempat yang telah disediakan, sehingga kita dapat mencegah terjadinya banjir. Penyebab banjir yang kelima yaitu adalah kondisi topografi suatu wilayah. Nah, suatu wilayah yang berada pada daerah dataran rendah cenderung akan terjadi banjir dibandingkan suatu wilayah yang berada di dataran tinggi. Ketika hujan terjadi di dataran tinggi, maka air hujan tersebut akan mengalir ke daerah dataran rendah. Nah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya bencana banjir di daerah tersebut. Selain itu, wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang curam dapat berisiko terjadinya banjir. Nah, karena semakin curam suatu lereng, maka kecepatan aliran air akan semakin cepat pula. Nah, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jayapura yang memiliki lereng yang curam. Nah, di wilayah tersebut sering terjadi bencana banjir bandang. Nah, penyebab lainnya yaitu adalah kapasitas sungai. Adanya perubahan fisik pada daerah aliran sungai menyebabkan berkurangnya kemampuan das dalam menahan air ke hulu. Nah, selain itu, kapasitas sungai dapat berkurang jika terjadinya pendangkalan sungai, yaitu terjadinya pengecilan tampang sungai sehingga sungai tersebut tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan menyebabkan air tersebut meluap. Pendangkalan sungai disebabkan oleh pengendapan atau sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus, terutama di bagian hilir. Nah, proses sedimentasi di bagian hilir tersebut disebabkan oleh erosi yang intensif di bagian hulu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tadi kalian sudah menyimak penyebab dari banjir, maka di sini saya Rizka Dwi Anggreni dengan NIM 05 akan menjelaskan terkait apa saja sih dampak dari banjir. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Banjir merupakan suatu kejadian alam yang dapat terjadi karena disebabkan oleh alam itu sendiri ataupun ulah tangan manusia. Banjir memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar kita loh. Apa saja dampaknya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Di sini dampak dari banjir cukup mengerikan loh kawan. Dampak dari banjir dapat kita bagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primer yaitu dampak ketika banjir sedang berlangsung. Nah, di sini dapat kita lihat dari kerusakan fisik berbagai jenis infrastruktur, termasuk jembatan, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal, serta mobil. Tak hanya itu, juga merusak gedung-gedung, bahkan tempat tinggal kita, sehingga menyebabkan kehilangan harta benda. Nah, selain itu dapat menimbulkan erosi dan pencemaran lingkungan. Tidak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa arus banjir dapat menyebabkan diare, infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dan penyakit kulit. Dan yang kedua yaitu dampak sekunder. Yang pertama yaitu ada air yang terkontaminasi sehingga persediaan air bersih menjadi langka. Yang kedua yaitu kelangkaan pada hasil pertanian dan makanan. Hal itu dapat terjadi karena air yang berlebihan dapat menyebabkan sawah-sawah dan tanaman menjadi rusak. Selain itu, tanaman yang spesiesnya tidak kuat makan akan mati, sehingga mengalami gagal panen. Karena itu, hasil panen dan makanan menjadi langka dan berimbas pada naiknya harga makanan yang cukup signifikan.
Yang ketiga yaitu transportasi, di mana jalur transportasi menjadi susah, akses untuk menuju ke tempat tersebut mengalami kendala. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang dampak tersier. Dampak tersier juga disebut sebagai dampak jangka panjang, yang yaitu ada kesulitan ekonomi disebabkan karena pemukiman yang telah mengalami kerusakan, sehingga berdampak pada menurunnya minat wisatawan pada sektor pariwisata. Selain itu, kelangkaan bahan makanan juga menyebabkan naiknya harga makanan. Dan yang kedua yaitu adalah pembelajaran berhenti. Nah, sedikit cerita dari pengalaman pribadi. Saya saat ini mengajar di kawasan daerah rawan banjir setiap tahunnya yang berada di Gresik Selatan. Nah, di sini pada saat musim penghujan tiba, Kali Lamong meluap dan sehingga menyebabkan 15 desa itu terendam di daerah Gresik Selatan, termasuk sekolah kami. Nah, maka dari itu kegiatan belajar mengajar bahkan hampir pernah selama 2 minggu diberhentikan karena memang jalan untuk akses menuju ke sekolah kami terendam sampai sedada orang dewasa. Memiliki dampak yang sebagian besar merugikan, namun ada dampak positif loh yang dapat ditimbulkan, seperti apabila banjir hanya terjadi pada skala yang relatif kecil, maka akan dapat kembali terisinya air tanah, menyuburkan serta menutrisi tanah. Selain itu, dapat menyediakan air yang cukup di daerah-daerah yang relatif kering, yang curah hujannya tidak menentu sepanjang tahunnya. Banjir juga dapat berperan dalam menyeimbangkan ekosistem sungai dan merupakan faktor utama dalam penyeimbangan keanekaragaman makhluk hidup di daratan serta memajukan berbagai jenis industri perikanan. Nah, maka dari itu cegah banjir mulai dari diri sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan. Simak penjelasan berikutnya ya, yaitu tentang bagaimana sih upaya kesiapsiagaan dalam menangani bencana banjir ini. Dan yang kedua yaitu tindakan pencegahan apa yang harus kalian lakukan jika kalian terkena bencana banjir ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cipto Prastowo selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPA 3. Perkenalkan, saya Rudotul Aulia Rohim NIM 001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai upaya kesiapsiagaan. Yang pertama, perencanaan siap siaga evakuasi. Apa saja yang dilakukan sebelum terjadi banjir? Perhatikan ketinggian rumah Anda dari bangunan yang rawan banjir. Tinggikan panel listrik. Hubungi pihak berwenang apabila akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah Anda. Apa saja yang dilakukan pada saat terjadi bencana banjir? Yang pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, simak informasi dari radio mengenai informasi banjir, waspada terhadap banjir yang akan melanda. Apabila terjadi banjir bandang, beranjak segera ke tempat yang lebih tinggi, jangan menunggu instruksi terkait arahan beranjak. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Banjir bandang dapat terjadi di tempat ini dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Kedua, apabila Anda harus siap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air. Yang ketiga, apabila Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik,
abaikan mobil, dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Yang kedua, sosialisasi dan pelatihan kebencanaan pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam program-program pemerintah, maka akuntabilitas pemerintah dapat dinilai dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam program pembangunan. Dalam rangka sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, telah disusun berbagai kebijakan dan program penanggulangan, baik yang bersifat prevention, intervention, atau recovery. Semua proses dilakukan dengan mempromosikan kegiatan, pembelajaran, dan peningkatan potensi masyarakat agar secara aktif berpartisipasi serta menyediakan kesempatan untuk ikut ambil bagian dan memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan penanggulangan banjir. Ketiga, mengorganisasikan sistem keamanan darurat diri sendiri dan lingkungan. Dalam kelompok kegiatan penanganan darurat banjir, terutama pada kegiatan persiapan menghadapi banjir di tahap penyusunan konsep, terdapat cukup banyak aspek legal yang bisa dijadikan acuan seperti peraturan daerah yang mengatur pengembangan peta daerah rawan banjir dan penetapan daerah alternatif pengungsian korban bencana dan pengadaan sarana perhubungan di daerah yang terkena bencana. Keempat, membentuk kelompok sandar bencana, yakni kegiatan kelompok siaga bencana meliputi: pertama, penyusunan rencana kontingensi kelurahan siaga bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana, bantuan peralatan kesiapsiagaan, rencana kontingensi merupakan pedoman kesiapsiagaan dan tanggap darurat banjir yang berisi peta wilayah terdampak banjir, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian sementara, pedoman sebelum dan sesudah banjir, serta peran kelompok siaga bencana. Kedua, pelatihan kesiapsiagaan bencana merupakan bekal yang diberikan kelompok sadar bencana dalam menghadapi bencana banjir. Sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang akan menerapkan bagian dari kesiapsiagaan bencana. Kelompok sadar bencana berperan juga sebagai relawan dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat sekitarnya. Adapun simulasi yang dilakukan meliputi: yang pertama, simulasi panggilan luar biasa, praktik simulasi evakuasi jika terjadi bencana secara tiba-tiba. Peserta dibangunkan dengan sirine, kemudian dikumpulkan dan diminta untuk mencari korban. Kedua, simulasi mekanisme kesiapsiagaan banjir. Peserta diminta melakukan simulasi mekanisme kesiapsiagaan banjir dari proses komunikasi, pertolongan pertama, shelter hingga rescue, dan dapur umum. Ketiga, bantuan peralatan kesiapsiagaan diberikan dalam rangka menunjang kegiatan kelompok sadar bencana. Dengan program ini memberikan peralatan kesiapsiagaan berupa alat komunikasi handitoki, tali, kotak obat, dan fluid. Peralatan ini diserahkan kepada masing-masing kelompok sadar bencana. Upaya pembentukan dan penguatan kelompok sadar bencana akan memunculkan karakter, salah satunya peduli dan dermawan. Bersumber dari kejadian banjir di Kaligarang yang terjadi, menjadi pendorong untuk melakukan upaya antisipasi terhadap risiko banjir di Kanal Banjir Barat. Perubahan yang terjadi semenjak pembentukan dan penguatan kelompok sadar bencana dilaksanakan, yakni peningkatan kepedulian, semangat, dan kebersamaan. Masyarakat lebih perhatian terhadap wilayahnya, masyarakat saling memberikan informasi dan saling mengingatkan. Program kebencanaan. Ada semangat dan kebersamaan antar anggota kelompok sadar bencana di kelurahan masing-masing dengan kelurahan lainnya di Kanal Banjir Barat Kota Semarang. Selain itu, peningkatan keterampilan bisa menolong orang karena mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan penyelamatan di air. Kepada seluruh pemangku kebijakan di masing-masing wilayah serta masyarakat agar menyikapi peringatan dini cuaca dari BMKG, sehingga mitigasi harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Apabila langkah dan upaya pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan baik, maka tidak akan ada korban jiwa maupun harta benda. Apabila ini dilakukan dengan baik, langkah-langkah pencegahan akan bisa menyelamatkan jiwa manusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cipto Prastowo selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPA 3. Perkenalkan, saya Laila Fahira, NIM 015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yang sebelumnya. Saya akan membahas mengenai tindakan penanggulangan dari banjir. Tindakan penanggulangan dari banjir dapat dilakukan dengan strategi dan pendekatan minimasi dampak banjir. Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya yang pertama yakni pemetaan unsur-unsur rawan atau rentan. Hal ini dapat dilakukan dengan memetakan daerah rawan serta menggabungkan data-data tersebut dengan rancangan kegiatan persiapan dan penanggulangan. Atau juga dapat dilakukan dengan merancang strategi di daerah-daerah luapan air dengan langkah-langkah pengendalian banjir. Para perencana sendiri dapat meminta masukan dari berbagai bidang keilmuan untuk menilai risiko-risiko, tingkat risiko, serta kelayakan kegiatan-kegiatan lapangan yang telah direncanakan. Untuk informasi dan bantuannya sendiri dapat diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari badan-badan internasional hingga ke komunitas masyarakat. Yang selanjutnya yakni pemetaan daerah luapan air atau jalur banjir. Untuk menanggulangi masalah ini bisa digunakan dengan teknik-teknik penginderaan jauh, sedangkan teknik-teknik pemetaan tradisional masih jarang dilakukan karena pada teknik pemetaan tradisional membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih banyak. Pada teknik ini metode pengumpulan data yang digunakan masih padat karya serta memakan waktu yang cukup lama, misalnya dalam kajian hidrologi pada daerah tertentu. Selanjutnya yakni pemetaan daerah bencana-bencana lain. Banjir sering menyebabkan atau bahkan menjadi akibat dari bencana-bencana yang lainnya. Nah, agar daerah-daerah yang rawan terhadap lebih dari satu bencana dapat diketahui, maka bisa dilakukan penyusunan peta silang, sintetis, atau terpadu. Peta ini alat yang bagus untuk panduan perancangan program pertolongan dan penanggulangan. Untuk strategi yang selanjutnya yakni pengaturan tata guna lahan. Menurut Irianto tahun 2006, tujuan dari tata guna lahan melalui Undang-Undang Agraria dan peraturan-peraturan lainnya adalah untuk menekan risiko terhadap nyawa, harta benda, dan pembangunan di kawasan-kawasan yang rawan bencana. Dalam kasus banjir sendiri, suatu daerah dianggap rawan apabila daerah itu biasanya dan diperkirakan akan terlanda luapan air dengan dampak-dampak negatifnya. Nah, untuk penilaian ini sendiri didasarkan pada kondisi daerah serta sejarah dari banjir. Nah, misalnya pada bantaran sungai dan pantai seharusnya tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan serta pemukiman warga. Selain itu, Badan Pertahanan Nasional sendiri beserta departemen-departemen yang terkait harus memperhatikan perkotaan. Dengan pengaturan tata guna lahan, tanah yang dilandasi data-data ilmiah dengan mengacu kepada potensi bencana, setidaknya bencana alam seperti banjir tidak akan diperparah oleh pengizinan pemakaian tanah yang tidak mengindasi dari sisi kelayakan. Strategi yang selanjutnya yakni kepadatan penduduk dan bangunan. Misalnya di daerah-daerah rawan banjir, jumlah korban tewas serta cedera akan langsung terkait dengan kepadatan penduduknya. Nah, apabila daerah tersebut masih dalam tahap perencanaan pembangunan atau perluasan kawasan, maka rencana tersebut hendaknya harus mencakup pula kepadatan penduduk. Namun, apabila daerah itu sudah terlanjur digunakan sebagai lokasi pemukiman liar oleh pendatang baru yang tergolong miskin, maka pengaturan kepadatan penduduk bisa menjadi isu yang rawan. Mengapa? Karena penduduk harus segera dimukimkan kembali di tempat lain yang lebih aman dengan mempertimbangkan dampak-dampak sosial dan ekonomis dari perpindahan tersebut. Nah, untuk strategi yang selanjutnya yakni larangan penggunaan tanah untuk fungsi-fungsi tertentu. Menurut Lutfi 2007, suatu daerah atau kawasan yang menjadi ajang banjir setidaknya 1 hingga 2 kali dalam 10 tahun, maka diyakini dan disarankan untuk tidak boleh ada pembangunan skala besar di daerah tersebut.
misalnya pabrik, perumahan, dan sebagainya, sebaiknya tidak diizinkan dibangun di daerah tersebut demi kepentingan ekonomi, sosial, serta penghuninya sendiri. Daerah tersebut pemanfaatannya lebih disesuaikan untuk kegiatan-kegiatan dengan resiko yang lebih kecil. Misalnya arena taman atau arena olahraga. Pengaturan tata guna tanah akan menjamin bahwa daerah-daerah dengan rawan banjir tidak akan menderita 2 kali lipat akibat dari kebanjiran, sekaligus pemakaian tanah yang memperparah dampak bencana itu dengan kerugian yang lebih besar lagi. Nah, selain strategi dan pendekatan untuk minimasi dampak banjir, ada pula kegiatan-kegiatan untuk pengendalian banjir. Misalnya, yang pertama yakni perbaikan saluran dan perlindungan vegetasi. Pada dasar sungai yang sudah dangkal atau tersedimentasi akibat pengendapan harus dikeruk dan diperdalam. Sedangkan untuk batas tebing atau tanggul di sebelah kiri dan kanannya harus diperlebar. Metode-metode ini dapat meningkatkan kemampuan penampungan lebihan air dan menurunkan peluang meluapnya air ke sekitar sungai. Sementara untuk daerah pemukiman atau pusat perkotaan, kolam-kolam retensi atau drainase hendaknya dijaga kebersihannya. Selain itu, hilangnya vegetasi seperti pepohonan dan kawasan hijau harus segera disikapi dengan berbagai kegiatan perlindungan vegetasi dan penghijauan. Hal ini bertujuan untuk menjaga daur atau siklus hidrologi. Langkah yang selanjutnya yaitu konstruksi bendungan atau tanggul yang aman. Pembangunan bendungan harus memperhatikan patokan tertinggi permukaan air sewaktu banjir sehingga elevasi puncak atau merku bendungan berada di atas angka keamanan. Untuk perlindungan dari pengikisan tanah, pada dasar sungai bisa dibangun alas batu atau beton yang sangat kuat. Sedangkan untuk lokasi rawan banjir atau sekitar sungai bisa diperbaiki dengan cara meninggikan tanggul. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.